Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Banyu Biru. Kisah yang berjudul Nyi Ratu Blorong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat kata, malam itu sekitar jam 11 malam, Ibu Sarji langsung dikebumikan. Dari sinilah kekacauan hidup mereka dan inti dari cerita Nyi Ratu Blorong dimulai. Sebut saja Retno untuk panggilan istri Sarji. Ia masih sedih di malam kematian ibu mertuanya. Dari hubungan kekeluargaan, beberapa kerabat ikut menginap di rumahnya. Saudara yang menginap di rumah Sarji ikut menenangkan kondisi Retno. Saat itu kondisi Retno sangat terpukul karena kehilangan ibu mertua secara tiba-tiba. Rumah mereka yang mewah kini diisi dengan kesedihan. Dari sorot mata yang sayu, dia kelihatan memikirkan ke depan tentang rumahnya akan menjadi sepi tanpa mertua dan anak. Pagi menjelang, tamu dari jauh yang baru tahu mulai berdatangan. Sedang keluarga yang menginap ikut membantu untuk acara keagamaan di malam hari. Hari terus berjalan sesuai arahnya. Di hari ketiga kematian ibu mertuanya Retno, ia tidur ditemani Mbak Asri. Karena keluarga yang menginap sudah pulang semua, kebetulan Mbak Asri ini juga adalah tetangga belakang rumah, istrinya Udin. Mereka selain tetangga dekat, juga sudah kenal lama sebelum berumah tangga. Malam hari setelah acara selesai, mereka membereskan rumah dan tidur di waktu tidak terlalu malam, sekitar jam 10. Retno dan Sri serta ketiga anaknya tidur berjajar di ruang tengah beralaskan kasur yang tipis. Sedangkan Udin dan Sarji sendiri setelah acara keagamaan langsung keluar berdua ke gudang karena ada banyak barang yang datang dan harus masuk malam itu juga. Sekitar jam 1 dini hari, Retno terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang rumah. Dok Retno, ini ibu sama bapak. Panggilan ini berulang kali sehingga Retno yang mulai jengah dengan suara-suara panggilan ini. Dengan kepala yang masih kantuk, ia memberanikan diri berjalan ke ruang dapur dan mencari asal suara tersebut. Ia memandangi semua sudut ruang dapur terlebih dahulu dengan bantuan cahaya kuning dari belakang ruang dapur. Sampai akhirnya Retno menyibak pelan tirai dapur yang menutupi jendela bersekat kaca bening. Saat ia melihat keluar, tidak ada apapun di belakang rumahnya, hanya sorot lampu kuning dari atas plafon. Dengan perasaan jengkel, ia memutuskan kembali untuk tidur. Tapi saat Retno baru berjalan di tengah dapur, suara panggilan itu muncul lagi. Kali ini Retno sudah hilang rasa takutnya. Ia memutar arah dan berjalan kembali mendekat ke jendela. Tangan Retno dengan cepat menyibak tirai ini kedua kali. Saat terbuka tirai itu, ia mendapati kedua mertuanya sudah berdiri tepat di depannya menjadi pocong dengan kain yang lusuh dan compang-camping semua. Mereka berdua membawa bau busuk yang menembus kaca dengan mukanya penuh luka sayatan. Ya Allah, astagfirullah, bapak, ibu, ucap spontan Retno serta tangan kanannya mengelus dada. Saat Retno masih beradu pandang mematung, bersama dengan itu, bibir kedua mertuanya berucap bersamaan. Ingatkan suamimu, nak. Teganya membuat bapak ibu menjadi seperti ini. Selesai mereka bicara, tubuhnya Retno masih tidak bisa digerakkan lagi karena tertegun. Dengan cepat rasa takutnya menjalar ke seluruh tubuh, membuat ia bisa menggerakkan tubuhnya. Saat badannya merasa bisa digerakkan sedikit, Retno langsung berteriak histeris dan menggeleng-gelengkan kepala. Tolong, ada bapak sama ibu di belakang. Sri tadinya tidur terlelap dengan ketiga buah hatinya, langsung terbangun kaget dan berjingkat cepat tubuhnya. Ia berlari menuju dapur dan langsung meraih tubuh Retno yang mengejang dan menyeretnya ikut duduk serta memeluknya dengan erat di lantai. Tenang, Mbak.
Tangis histeris Retno mulai pecah di pelukan Sri. Ketiga anak Sri juga ikut terbangun. Mereka berjalan ke dapur dan berdiri di pintu, memandangi Retno yang masih menangis histeris ketakutan. Malam itu Retno dibawa ke ruang tengah tapi dalam kondisi masih menangis sesegukan. Sampai menjelang subuh, istri dan anak-anak Udin tidak ada yang kembali tidur. Dalam tangis sesegukan Retno, ia menceritakan pesan mertuanya kepada Sri dan secara tidak langsung, anak-anak Udin juga ikut mendengarkan. Beberapa jam kemudian Udin dan Sarji tiba. Mereka langsung memarkirkan motornya di halaman rumah Sarji. Mendengar tangisan dari dalam rumah, mereka berdua bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Sarji berjalan masuk duluan dengan membuka pintu yang terkunci dan menyalakan lampu di ruang tamu. Sedang Udin ikut berjalan di belakang Sarji. Saat Sarji mendapati istrinya menangis, ia mendekat dan mengambil alih pelukan dari tangan Sri. "Sebenarnya ada apa, Bu? Sudahlah, Bu, jangan nangis terus. Jam segini kau pada belum tidur." Retno masih terus menangis sesegukan, tidak menjawab apapun pertanyaan dari Sarji. Hanya gelengan kepala serta lirikan mata Sri yang bergerak di ruang tengah ditunjukkan kepada Udin. Sri menandakan ajakan untuk Udin segera pulang ke rumah. Udin yang melihat kode dari istrinya langsung mengajak semua anggotanya pulang ke rumah. Sri berharap Sarji bisa menenangkan istrinya sendiri dan mendapatkan informasi darinya tentang apa yang terjadi jika Retno sudah baikan. Di rumah Sarji dan Retno kini mereka hanya tinggal berdua. Saat pagi, sinar terik matahari mulai masuk ke dalam ruang tamunya. Mereka berdua duduk lama dalam keheningan dan pelukan. Sinar pagi menembus celah dan kaca di rumah Sarji yang menghangatkan tubuh, membuat perasaan Retno ingin memulai bicara serius kepada suaminya tentang kejadian semalam. "Pak, sampean sekarang jujur sama saya. Sebenarnya apa yang Bapak sembunyikan dari saya?" tanya Retno sambil menghapus air matanya. "Tidak ada yang saya sembunyikan toh, Bu," jawab Sarji menatap istrinya serius. "Jujur, Pak," bentak Retno yang semakin menipis kepercayaannya kepada Sarji. "Beneran, Bu? Maumu bagaimana? Kalau tidak percaya ya sudah," bentak Sarji dengan kasar. Merasa pertanyaan Retno buntu, dia memutuskan untuk diam, hanya memikirkan hal yang paling mengganjal di dalam hatinya. Sementara itu Retno membiarkan saja keras kepala suaminya daripada ribut-ribut di pagi hari. Karena ia sendiri sadar suaminya sebenarnya wataknya pemarah. Dan ia tahu juga bahwa Sarji baru pulang, belum sempat istirahat sama sekali. Setelah emosi keduanya mereda, Sarji langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Retno sendiri langsung menyibukkan diri dengan Sri mengurusi kelengkapan untuk acara rutin nanti malam. Setelah siang hari, Sarji pergi entah kemana tanpa pamit kepada istrinya. Retno sendiri yang belum memperoleh jawaban dari Sarji dan melihat kondisi rumah sudah sepi, ia langsung menuju kamar khusus suaminya. Tapi kamar itu selalu terkunci dari luar dan kuncinya selalu dibawa kemanapun sama Sarji. Sedikit memutar otak, istri Sarji meminta istri Udin untuk membantunya. Mereka membawa tangga bambu lewat samping rumah, sedang Sri disuruh untuk berjaga di depan rumahnya. Takut kalau Sarji tiba-tiba datang. Dengan rasa penasaran yang tidak terbendung, Retno secara perlahan naik anak tangga. Saat kepalanya sampai di depan jendela kecil satu-satunya, ia bisa langsung melihat isi kamar itu. Meskipun hanya sedikit sumber cahaya dari jendela itu yang masuk melewati kaca bening berselip atas dan bawah. Perlahan, mata Retno mulai mengamati seluruh isi dan sudut kamar khusus suaminya. Saat matanya melihat ke bawah ranjang yang memakai selambu transparan, betapa terkejutnya Retno. Ia melihat ular hitam sebesar paha orang dewasa sedang melingkar menggunung di atas ranjang. Masya Allah! Tiba-tiba ular di dalam kamar itu seperti mendengar ada yang mengawasinya. Saat Retno menoleh ke arah Sri sebentar untuk melihat kondisi di depan, dengan cepat kepala ular hitam langsung mengarahkan pandangannya ke muka istri Sarji. Kepala ular bergerak ke atas dengan menjulurkan lidahnya dan desisan kecilnya dari mulutnya. Saat Retno mengembalikan pandangannya untuk melihat istri dalam kamar, ia dikagetkan kepala ular yang sudah berada di depan wajahnya dengan lidah yang keluar masuk di mulut ular besar itu. Seakan mulut ular besar mau memakan Retno hidup-hidup. Waktu mulutnya sudah terbuka lebar di depannya, dengan cepat ia turun sampai akhirnya Retno terpleset dan jatuh dari anak tangga. "Buk, aduh yuk," kata Retno dengan memegangi pinggangnya. Sri yang berdiri di depan rumah Sarji mendengar dan melihat Retno terjatuh.
Ia langsung berlari menuju Retno. Dengan cepat Sri membantunya untuk duduk. "Ada apa toh Mbak? Kok bisa jatuh begini? Yang hati-hati Mbak," tanya Sri sambil membersihkan baju Retno dan merapikannya. "Sudah, ayo cepat ke rumah kamu saja Mbak," jawab Retno yang masih meringis kesakitan. Tangan Sri memegangi lingkar pinggang Retno dan membantu Retno berdiri pelan. Meski langkah Retno tertatih saat dipapa Sri, ia tetap berjalan dengan sisa kekuatannya. Sekian menit mereka berdua sudah sampai di rumah Sri. Pertama Sri mendudukkan Retno di ruang tamunya dan memberi minum. Sri sendiri kembali ke rumah Retno untuk mengambil tangga sendirian. Waktu sampai di rumahnya sendiri, ia melihat nafas dan ketakutan Retno sudah mereda. Ia mulai menceritakan apa yang ia lihat di kamar khusus suaminya barusan. Tapi Sri hanya mendengarkan dan tidak begitu percaya dengan hal-hal semacam itu. "Suamiku sudah tidak jujur kepadaku. Sudah aku habis ini pulang ke rumah orang tuaku sendiri. Biarkan Mbak, meskipun ibuku orang tidak punya, tapi tentram rasanya di rumah ibuku," terang Retno. "Apa tidak nunggu suamimu dulu Mbak?" pinta Sri. "Sudah tidak perlu, saya berangkat sekarang saja Mbak. Nanti kalau Mas Sarji tanya, sampean jawab saja tidak tahu. Tapi Mbak..." "Sudahlah Mbak, tolongin saya. Harta suamiku itu tidak benar kelihatannya," tegas Retno. Sri hanya tertunduk diam dan menyetujui permintaan Retno. Dengan kondisi masih sakit, ia pinjam sepeda kecilnya Udin yang berkarat untuk pergi ke rumah orang tuanya Retno di desa sebelah. Saat mau berangkat, perutnya terasa amat sakit, seperti mau datang bulan. "Aduh Mbak," kata Retno yang baru memegangi sepeda Udin, serta tangan kirinya memegangi erat perutnya. Seketika itu juga ia mulai gemetar dan lemas. Dengan cepat Sri memarkirkan sepedanya dan membantu Retno untuk duduk kembali di rumah Sri. Keinginan pulangnya yang sudah bulat akhirnya tertunda. Sampai akhirnya Retno berbaring di kamar Udin. Sambil menunggu dan merawat Retno, Sri memberikan nasihat agar tetap membicarakan baik-baik masalahnya dengan Sarji dahulu dan jangan asal menuduh suaminya yang bukan-bukan. Sri berpikir tidak baik jika Retno membawa masalah rumah tangganya ke rumah orang tuanya. Pastinya akan menambah beban kepada orang tuanya, sebab ibu Retno sendiri sudah tua. Sore hari Udin dan Sarji pulang. Mereka berdua langsung masuk rumah dan menanyakan keberadaan Retno. Sri yang keluar dari dapur belum sampai menjawab. Sarji yang mendengar rintihan kesakitan wanita dari dalam kamar Udin langsung masuk. Saat itu juga Sarji mencoba menenangkan istrinya sebentar dan meminta Udin untuk membawa kendaraan untuk mengantar istrinya periksa ke dokter. Sehabis surya tenggelam di ufuk barat, Sarji sendiri mengantar istrinya ke dokter. Sementara Udin di rumah diberitahu oleh istrinya kejadian tadi pagi. Tapi Udin berpesan kepada istrinya untuk tidak ikut campur rumah tangga orang lain dan menyuruh istrinya tidak langsung mempercayai cerita dari Retno sebelum tahu dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan kegiatan keagamaan di rumah Sarji, Udin dan istrinya yang mengambil alih beserta dua kerabat Sarji. Setelah acara keagamaan selesai sekitar 30 menit, Sarji dengan Retno pulang dari berobat. Mereka berdua langsung menuju kamar. Udin yang masih duduk-duduk di rumah Sarji langsung ikut menemui Retno bersama istrinya di dalam kamar. Sementara itu saat Sarji ke belakang, Udin juga memberikan doa kepada Retno agar terhindar dari penampakan mertuanya lagi dan memintanya untuk lebih tenang. Hari demi hari Retno masih sakit di rumahnya dan tidak pernah lagi menceritakan kejadian melihat ular itu lagi kepada siapapun. Berulang kali ia sudah dibawa ke dokter karena perutnya semakin mengeras dan membesar. Hanya rasa sakit yang ia rasa, karena diagnosa selama itu hasilnya juga nihil. Sewaktu ditinggal Sarji keluar, Retno akan pergi ke rumah Sri meski sakit. Retno hanya untuk menumpang istirahat dan mencari teman. Karena waktu itu ia benar-benar kesepian di rumah yang besar tapi menakutkan baginya. Hari ke-35 sejak kematian Ibu Sarji, di pagi hari yang menjadi kegiatan baru bagi istri Udin untuk merawat dan menemani Retno di rumahnya. Sedang Sarji pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya. Udin sendiri ke sawah dan kebun Sarji terlebih dahulu untuk mengontrol para pekerjanya sebelum ke toko. Dari pagi Sarji datang ke toko langsung duduk sendirian di ruang administrasi di belakang. Ia duduk termenung sambil menunggu temannya datang. Toko bangunan Sarji terbilang cukup luas. Letak toko Sarji menyatu dengan gudang di belakangnya. Di sisi belakang toko ada ruangan untuk administrasi. Jarak ruangan ini dan depan toko sekitar 30 meteran.
Jadi pembicaraan di ruang ini tidak akan terdengar dari pegawai yang berada di depan. Biasanya ruangan ini ditempati Udin untuk merekap keuangan dari semua laba usaha Sarji. Tapi siang itu tidak demikian. Saat Sarji di dalam ruangan yang sudah menunggu, 1 jam kemudian Ronald datang ke ruangannya sendirian. Seperti biasa, Ronald datang menagih uangnya kepada Sarji untuk barang yang sudah terjual. Hari itu memang toko Sarji tidak seberapa ramai, hanya 3-4 orang pengunjung. Dari kesemua pengunjung sudah dilayani oleh pegawai Sarji yang berada di depan. Udin baru datang ke toko bangunan. Toko Sarji juga yang sampai saat ini digunakan untuk pusat mengontrol semua usaha. Setelah ia memarkirkan motor di depan, ia melihat semua pegawai duduk-duduk dan melayani pembeli di depan semua. Udin berfirasat, di belakang sudah ada Sarji dan Ronald, karena rasa sungkan hal itu menjadi lumrah dilakukan para pegawainya. Udin langsung berjalan menuju ruang admin di belakang. Dalam perjalanan ke belakang, sapa dan senyum dari semua pegawai Sarji sebagian terlontar kepadanya. Di saat langkah kakinya sudah dekat dengan ruang admin, Udin terhenti seketika karena mendengar suara agak meninggi dan marah dari dalam ruangan. Brak! Suara pukulan yang mengenai meja di dalam ruang admin. Jancok! Kamu brengsek, Nal. Tega kamu menubalkan Erna. Bentak kasar Sarji. Maaf, Ci. Aku terpaksa. Kamu memang brengsek, Nal. Dulu kamu janji ke aku Erna bakal bahagia, tapi kenyataannya malah kamu tumbalkan, kata Sarji yang mengeras dan memegangi kerah baju Ronald. Gimana lagi, Ci? Masalah Nyi Ratu mintanya Erna. Aku sendiri ya tidak punya pilihan lain waktu itu. Terus setelah Erna mati, aku tidak boleh sama Nyi Ratu nikah lagi. Aku disuruh cuma melayani orangnya saja, jawab Ronald yang bingung. Fai, Erna waktu masih kerja di pabrik dulunya menjadi rebutan Sarji dan Ronald. Karena Ronald berjanji mau segera menikahi Erna. Akhirnya Sarji mundur meski sakit untuk merelakan dambaan hatinya diambil teman karibnya. Udin yang mendengar pembicaraan kedua temannya ini langsung mencari tempat duduk karena rasa penasaran yang tinggi. Ia memilih duduk di sebelah ruang admin dengan pelan di kursi plastik. Rasa penasaran Udin yang memuncak akan sekilas pembicaraan kedua temannya membuat dia memberanikan diri untuk mendengarkan seluruh percakapan di dalam ruang admin. Udin duduk dengan tenang dan memegang buku catatan serta ballpoint untuk mengelabui para pegawai kalau ada yang melihat. Jadi Udin terkesan sambil merekap hasil kerjanya. Tapi Udin fokus telinganya mendekat di samping tembok ruang admin untuk mendengar dengan jelas. Bohong kamu, Nal, jawab Sarji sambil melepas pelan tangannya di kerah baju Ronald. Sumpah, Ci, beneran, Cok, jawab Ronald dengan keras yang meyakinkan Sarji. Kemarin malam aku didatangi lagi sama Nyi Ratu. Maunya minta adikku yang habis melahirkan. Kalau yang diminta adikku perempuan satu-satunya ini, aku benar-benar gak tega, Ci. Terus gimana ini, Ci? Aku bingung. Nyi Ratu sendiri, aku janjikan 3 hari lagi sehabis aku memberi uang banyak kepada Susi asistenku itu, curhat Ronald yang panjang. Susi adik kamu sendiri mau ditumbalkan? Gila kamu, Nal. Asli gila. Apa Nyi Ratu dikasih janji? Jawab Sarji kaget dan semakin acuh. Brengsek memang kamu ini, Nal. Habis Erna sekarang Susi, celetuk Sarji yang munafik. Ya nggak tahu, Ci. Waktu aku bicarakan begitu, Nyi Ratu kelihatannya ya mau marah-marah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku nggak mau kalau adikku diambil, argumen Ronald. Paling kamu punya pacar lagi ya. Makanya Nyi Ratu agak marah-marah kepadamu. Memang kamu bandel, Nal, tebak Sarji. Ronald hanya tersenyum kecil saja, serta menunduk sedikit dengan rasa malu di depan Sarji. Sudah, terserah kamu, Nal. Aku sendiri ya ribet urusannya sama istriku, jawab Sarji sambil memegangi kepalanya. Kalau masalah uangmu belum lengkap, masalahnya ini masih pagi. Aku juga belum ke bank. Nanti sore saja uangnya tak antar ke rumahmu sekalian. Aku mau nitip buat pesan besi, pinta Sarji. Ya sudah kalau begitu, Ci. Saya mau balik dulu. Setelah pembicaraan mereka terhenti dan Udin yang sudah mengetahui sebagian apa yang sebenarnya terjadi, ia langsung berjalan cepat ke depan toko. Udin membaur dengan pegawai yang sudah ada agar kedua temannya tidak curiga. Cukup lama Udin berbicara kepada beberapa pegawai yang juga bawahan Udin.
sampai Ronald keluar ruangan dan berjalan melewati Udin. "Sudah selesai, Nal?" tanya Udin dengan senyum palsunya. "Sudah, Din. Ya, begitu sama anak buahnya yang rukun," sahut Ronald yang terus berjalan dan mulai naik ke dalam mobilnya. Kali ini Ronald mulai mempunyai sopir pribadi. Ia langsung duduk bersandar dan menyalakan rokok di dalam mobil. Setelah itu sopirnya langsung melajukan mobil Ronald untuk pulang. Udin yang belum melihat Sarji keluar, ia dengan cepat menuju ruang admin. Dengan wajah kesal, benci dan marah, Udin yang berjalan ke ruang Sarji seakan mau membunuh tanpa ampun. Saat sampai di depan pintu, ia melihat Sarji duduk bersandar di kursi empuknya dengan wajah gelisah. Udin tetap melangkah masuk dan langsung duduk di depannya. "Ci, mulai sekarang aku berhenti ikut kamu," kata Udin dengan tegas. "Lah, kenapa kamu, Din?" jawab Sarji mulai kaget. "Tidak apa-apa, Ci, aku ingin keluar saja dari sini," tegas Udin lagi. Sebentar, Din. Ini sebenarnya ada apa dulu? Jangan begini, aku paling mengerti kamu dari kecil," kata Sarji meredakan keinginan Udin yang kuat. "Ya sudah, Ci, aku sudah tahu sekarang kamu menumbalkan bapak ibumu buat harta seperti ini," terang Udin dengan menaruh tasnya di meja Sarji. Sarji yang mendengar pertanyaan itu langsung terhenyak dan diam 1000 bahasa. Kebiadabannya selama ini telah diketahui oleh sahabat karibnya. Sarji memikirkan bagaimana cara membujuk Udin dan membuat alasan yang masuk akal agar Udin menurut sama Sarji kembali. Dia juga berpikir jika ada orang lain yang tahu akan kebiadabannya bisa mendapat masalah yang lebih fatal. "Kamu tahu dari mana, Din? Jangan ngawur kalau bicara kamu." "Sudahlah, ngaku saja, Ci. Aku juga habis dengar dari kamu dan Ronald. Kamu berdua itu sama bajingannya." Sebentar, Din. Tenang, jangan marah dulu." "Aku tidak marah, Ci. Mulai sekarang aku keluar," jawab Udin dengan menaruh tas yang berisi buku-buku administrasi usaha Sarji. Ia langsung berjalan cepat untuk keluar ruangan. Brak! Suara bantingan pintu ruangan administrasi Udin yang habis mengenakan sendal dengan cepat berjalan keluar toko. Udin!" teriak Sarji dalam ruangan. Tapi hanya suaranya saja, sedangkan ia tetap di dalam ruangan masih memikirkan cara untuk membujuk Udin. Udin berjalan cepat, sudah tidak menghiraukan panggilan Sarji lagi. Jalannya yang terburu-buru membuat sebagian pegawai bawahannya tertegun memandang curiga. Udin sudah tidak memperdulikan semuanya, ia hanya punya satu tujuan, yaitu pulang ke rumah dan memberitahukan semua ini kepada istrinya. Baru saja Udin memarkirkan motor di teras, Sarji yang mengikutinya dari belakang sudah sampai di depan rumahnya. Udin sudah tidak memperhatikan lagi dan langsung masuk ke rumahnya. Sarji dengan cepat mengikuti Udin dan masuk ke rumah. Udin ditarik dan didudukan di ruang tamunya. "Sudahlah, Din, maaf. Aku habis ini mau berhenti dari perguruannya Ronald," bujuk Sarji dengan memelas. Udin hanya diam dan mendengarkan kata-kata dari Sarji tanpa menyauti. Dengan berbagai bujuk rayu dilontarkan Sarji kepada Udin cukup lama dan akhirnya Udin luluh juga. Sebab Sarji sendiri tahu kelemahan Udin yang tidak tega melihat kawannya seolah-olah menghadapi masalah besar sendirian. Sore itu juga Sarji minta tolong pada Udin untuk menemaninya pergi ke rumah Ronald untuk membayar hutang dan pesan barang. Selepas maghrib, Udin dan Sarji membawa mobil menuju rumah Ronald dengan membawa sejumlah uang. Perjalanan dari rumahnya memang memakan waktu sekitar 5 jam. Dari sore, kedua sahabat ini memang belum makan sama sekali. Waktu di dalam mobil, mereka berdua memutuskan untuk cari makan di ujung gang rumah Ronald saja. Sekalian istirahat dan bisa mengajak Ronald nongkrong di kampungnya. Mobil Sarji masuk ke daerah Ronald sekitar jam 11 lebih dan berhenti di samping warung. Warung itu biasanya memang tutupnya jam 1 malam, meski di dalam kampung pinggiran kota. Jadi tata letaknya warung ini menghadap ke timur. Di sebelah selatannya warung persis ada pos ronda. Baru selatannya lagi ada pertigaan, dan jalan yang timur adalah jalan menuju rumah Ronald. Jaraknya sekitar 150 meter dari warung. Sedang jalan yang ke selatan menuju area persawahan. Di pos ronda ada 3 orang bapak-bapak yang jaga sambil main kartu. Sedang di warung hanya ada Udin dan Sarji yang sedang makan. Malam itu tidak ada firasat apapun. Sarji dan Udin makan nasi lodeh dengan lahap. Rencana mereka habis makan, Udin akan memanggil Ronald yang masih berada di rumah. Tapi rencana Sarji tidak sesuai harapan mereka berdua. Selesai mereka makan, mereka baru menyulut rokok. Ada teriakan keras dari jalan yang mengarah rumah Ronald.
tolong, tolong, tolong. Semua saling berpandangan untuk mencari sumber suara misterius di malam hari itu. Begitu juga bapak-bapak yang jaga di pos ronda. "Siapa, Bu, teriak-teriak tengah malam minta tolong?" tanya Udin kepada pemilik warung. Ibu itu diam dan ikut mendengarkan dengan seksama. "Iya, Mas, siapa jam segini teriak-teriak ini?" kata ibu pemilik warung yang seketika menghentikan aktivitasnya. Akhirnya Udin dan Sarji lari keluar dari warung dan bergabung dengan bapak-bapak yang sudah berdiri di depan pos ronda. Tidak lama kemudian dari yang jalan menuju rumah Ronald, samar-samar terdengar ada suara lagi. Suara lonceng kuda yang berlari serta suara cambukan. "Tolong, tolong!" Suara teriakan minta tolong seseorang dan tangisannya. Semua melihat dengan jelas dari depan pos dengan mata kepala mereka sendiri. Kelima orang tersebut hanya diam mematung antara percaya dan tidak percaya dan kenyataan di depannya. Di jalan menuju rumah Ronald terdapat lampu putih di dua rumah, sehingga kejadian malam itu terlihat sangat nyata dan mencekam. Mata mereka berlima melihat seorang perempuan membawa kereta kencana ditarik dua kuda hitam dengan mata merah. Perempuan itu adalah Nyi Ratu Blorong. Wujudnya waktu itu sedang mengendarai kereta kencana. Tangan kiri memegang tali untuk kendali kuda, sedang tangan kanan memegang rantai panjang yang mengikat sesuatu terseret di belakangnya. Ia tetap memakai baju kemben hijaunya dan berambut ular kecil-kecil di atas mahkotanya, dengan mulut menganga semuanya, serta kulitnya sebagian sudah dipenuhi sisik ular sampai ke wajahnya. Di belakang Nyi Ratu Blorong ada dua baris wanita berpakaian serba hijau berselendang. Masing-masing barisan terdapat 3 wanita. Untuk 2 wanita di barisan terdepan memegang cambuk sambil menghajar dan sesekali mencambuk manusia yang terikat rantai di depannya. Tapi semua perempuan ini berjalan dengan tubuh ularnya. Hanya terlihat kepalanya dan tangannya yang dipenuhi sisik ular. Sosok seseorang pria memakai celana pendek putih yang dibalut cawat sudah diikat mulai ke leher, perut, serta kedua tangan dan kakinya. Ia berjalan tertatih sambil berteriak minta tolong, menangis histeris dan kesakitan luar biasa akan cambukan yang diterimanya. Semakin dekat kereta itu datang menuju pos ronda di pertigaan, semakin jelas yang terlihat adalah Ronald, teman Udin dan Sarji. "Iku Pak Ronald," gumam lirih bapak yang berada di samping Sarji. Sontak mereka yang berdiri secara cepat melesat lari tunggang langgang tanpa tahu arah dan tujuan. Pemilik warung yang tahu orang pada berlarian, tanpa menutup warung, ibu-ibu itu ikut berlari ke rumah kayu di belakang warung. Sarji dan Udin ikut bersembunyi mendekam bersama pemilik warung, tapi mata mereka yang penasaran melihat dari celah papan kayu dari ruang tamu rumah itu. Sedang bapak-bapak tadi yang berada di pos ronda lari tidak tahu kemana. Mereka melihat Ronald ditarik dan dicambuk tanpa ampun melewati pertigaan menuju jalan arah ke selatan. Sampai beberapa menit suaranya menghilang semua. Saat itu juga kampung Ronald menjadi sangat sepi mencekam seperti kuburan. Ibu pemilik warung dengan ketakutan luar biasa meminta Udin dan Sarji untuk menutup warungnya, tapi dengan syarat, yaitu permintaan Udin untuk diperbolehkan menginap di rumahnya. Ibu itu pun langsung masuk ke kamarnya dan mengunci dari dalam. Tanpa pikir panjang juga ibu pemilik warung itu juga menyetujuinya. Udin dan Sarji dengan cepat mematikan lampu dan menutup warung. Setelahnya mereka berlari kembali ke rumah belakang dan berbaring di ruang tamu. Mereka yang sudah rebahan di ruang tamu yang gelap hanya diam dan gelisah. Tanpa ada kata terucap satupun dari mereka yang keluar, tapi tubuh mereka tetap bergetar ketakutan tidak karuan. Sampai pagi hari mereka tidak ada yang bisa tidur dan masih memikirkan kejadian semalam. Cahaya pagi mulai bersinar tanpa mataharinya dari halaman rumah pemilik warung. Sinar putih lembut itu merambat ruang tamu yang dipakai Udin dan Sarji istirahat mulai terang. Udin dan Sarji dengan wajah kusut mulai bangkit untuk duduk. Di tempat duduknya mata merah mereka yang saling berhadapan dan saling bertatap penuh ketakutan. Tatapan mata mereka yang saling berkecamuk itu dibatasi sebuah meja kayu. Dari semalam mereka sudah tiada lagi pembicaraan. Tapi di pagi ini, Udin yang tidak sabar akan sikap Sarji dengan terpaksa membuka pembicaraan terlebih dahulu. "Piye Kici, kira-kira bener tah mau bengi itu Ronald yang diseret-seret karo kereta?" tanya Udin dengan wajah penasaran dan teraut ketakutan. "Tidak tahu Din,
Mending habis ini tanya orang-orang kampung saja, sekalian memperjelas di rumah Ronald, terang Sarji dengan gelisah. Suara pembicaraan di ruangan telah terdengar ibu pemilik warung, membuat ia datang menghampiri mereka untuk menanyakan apa maksud dan tujuan mereka datang ke kampung ini. Ibu itu sendiri dari tadi malam juga belum sempat tanya karena panik dan takut. Sarji dengan tenang tapi tetap menutupi rasa gelisah dan takutnya. Ia menjawab semua pertanyaan ibu itu satu persatu dengan logis. Intinya alasan yang dipakai adalah urusan bisnis dengan Ronald. Dengan cepat ibu pemilik warung segera memahami alasan yang disampaikan Sarji. Kini mereka bertiga yang penasaran dengan kejadian semalam memutuskan untuk keluar rumah dan menanyakan kebenaran fakta tadi malam. Mereka berniat langsung berjalan menuju rumah Ronald, tapi langkah mereka terhenti di pos ronda karena warga sudah ramai berkumpul. Begitupun jalan menuju arah rumah Ronald, beberapa warga sudah di jalan bergerombol dan saling berbisik satu sama lain. Konon waktu kejadian malam itu hampir seluruh warga kampung Ronald mendengar teriakan permintaan tolongnya. Padahal warga juga yang rumahnya dilalui Nyi Ratu Blorong saat menyeret Ronald ikut mengintip dan melihat dengan jelas dari celah jendela mereka. Tapi semua warga yang mendengar dan melihat tidak ada yang berani. Sampai dari sekian warga yang tahu, tidak ada satupun orang keluar untuk menolongnya. Sarji dan Udin berjalan perlahan melewati kerumunan-kerumunan kecil yang sudah tersebar di jalan menuju rumah Ronald. Di tengah perjalanan, Sarji berucap kepada Udin, "Masa beneran Ronald sudah meninggal, Din?" "Kelihatannya beneran ini, Ci," jawab Udin sambil berjalan di samping Sarji. Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di depan rumahnya Ronald. Mereka melihat kerabat Ronald di dalam rumah sudah ramai akan isak tangis dan raut muka penuh kesedihan. Udin dan Sarji langsung masuk rumah Ronald meski melewati kerumunan kerabat almarhum di teras. Di ruang tamu mereka langsung ikut duduk mendengarkan penuturan salah satu keluarga Ronald. "Beneran ternyata, Din," bisik Sarji kepada Udin. "Iya, Ci, diamlah, dengarkan supirnya bercerita," saut Udin pelan. Sopir pribadi Ronald yang berada duduk di tengah lingkaran keluarga Ronald bercerita. Waktu selesai sholat subuh seperti biasa, dia datang ke rumah Ronald untuk mencuci mobil. Malam itu rumah Ronald tidak ada yang terkunci. Dengan rasa curiga, ia langsung masuk ke rumah. Waktu memasuki ruang tengah dan berhenti di pintu yang tidak terkunci, sang sopir memanggil-manggil Ronald untuk izin terlebih dahulu, tapi tidak ada jawaban. Sopirnya pun akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah mewah ini dan hanya berniat mengambil kunci ruang tengah. Meski jika ketahuan Ronald sikap ini akan dianggap kurang ajar, tapi langkahnya berhenti seketika melihat Ronald sudah tidur terlentang kaku di lantai, hanya memakai sarung dan kaos di ruang tengah. Beberapa kali ia memanggil Ronald untuk izin mengambil kunci, tapi waktu ia dekati Ronald sudah menjadi mayat. Kondisi tubuhnya sudah membiru dan kaku, dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Sedangkan untuk kedua tangannya menengadah ke atas, seperti orang memohon ampun dan melepaskan diri. Setelahnya itu sopir berlari keluar rumah untuk mencari bantuan kepada para tetangga di kanan dan kiri rumah Ronald. Cerita sopir itu pun selesai ketika pemuka agama datang dan ikut duduk bersama orang-orang yang berada di ruang tamu. Tidak berselang lama, di waktu yang masih pagi, pihak keluarga dibantu oleh pemuka agama setempat mensucikan Ronald dan menguburkannya di pemakaman kampung tempat tinggalnya. Tapi saat dikebumikan, keadaan Ronald tetap seperti ia ditemukan pertama kali. Hanya tangannya yang dipaksa sampai terdengar patah di pergelangan sikunya agar bisa bersedekap untuk teringat sebagaimana layaknya mayat dikafani. Sarji dan Udin mengikuti prosesi acara Ronald sampai selesai. Sewaktu masih di rumah duka, Sarji juga menyerahkan uang Ronald sebagaimana layaknya hutang piutang. Uang itu diserahkan kepada ahli waris yang masih berada di rumahnya. Saat siang sudah mau berganti sore, mereka berdua izin kepada semua kerabat Ronald untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Sarji ketakutannya semakin menjadi-jadi. Ia meminta dengan sungguh-sungguh kepada Udin untuk mencarikan solusi memutuskan perjanjian dengan Nyi Ratu Blorong. Udin sebagai sahabat sejati dengan senang hati menyetujui permintaan Sarji. Dia juga berharap kawannya segera bisa tobat dan tidak menyerahkan nyawa seseorang lagi sebagai imbalan kekayaan. Dengan semangat membara dan niat yang kuat, Sarji pulang tidak langsung ke rumah, melainkan langsung mengajak Udin
menuju ke rumah Mudin, kakaknya Udin. Saat mereka sampai rumah Mudin, mereka berkumpul dan duduk di teras. Sarji mulai bercerita panjang lebar tentang temannya Ronald sampai larut malam disertai rasa ketakutan Sarji yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Malam itu juga Sarji berharap bisa mendapatkan bantuan dari Mudin akan niatannya. Sementara itu Mudin tahu yang dihadapi bukan sosok sembarangan, tapi Mudin yang dia mencerna penjelasan Sarji terlebih dahulu. Ia juga tetap berusaha serta memikirkan solusi dan Mudin akhirnya berkata, "Aku salut, Ci. Kalau kamu berani terus terang, terus mau taubat. Tapi aku kalau bantu kamu, aku sendiri bisa mati," tegas Mudin. "Terus bagaimana, Din?" tanya Sarji yang mulai bingung. "Sudah, besok saja coba ke Kiai Sofyan." "Tapi Kak, Kiai Sofyan sudah tua, terus mengajinya pada orangnya juga 1 bulan sekali. Apa sanggup kira-kira bantu Sarji?" sahut Udin yang meragukan kealiman Kiai Sofyan. "Tidak tahu, Din. Jangan meremehkan orang. Dicoba dulu saja." "Ya wes lah, kalau begitu besok malam kamu 2 orang, saya tunggu di rumah jam 8, pinta Mudin serius. "Iya Kak, terima kasih." Udin dan Sarji akhirnya bisa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan sedikit lega, meski belum ada kepastian yang jelas siapa yang bisa membantunya untuk memutuskan perjanjian dengan Nyi Blorong. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.